Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Pada dasarnya, di dalam kehidupan ini, seseorang akan melakukan apa, di mana, kapan, bergantung pada pertama, apa yang dia pahami, yang kedua, apa yang dia anggap senang, dan yang ketiga, apa yang kemudian dinilainya sebagai sebuah hal yang baik. Tetapi, ya, banyak orang yang sering keliru menilai apa yang baik, bahkan kadangkala tidak sadar bahwa tidak semua yang menyenangkan itu akan bermanfaat, ya, apalagi membawa maslahat. Dan yang ketiga, ya, yang pertama tadi ya, soal pemahaman, apa yang dipahami kadangkala tidak berdasarkan pada landasan nilai yang kokoh. Di sini kita penting untuk melihat bahwa sebenarnya ketika seseorang di dalam suasana 10 hari terakhir Ramadan, kemudian dia punya agenda yang jauh berseberangan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka sebenarnya tiga hal tadi itu sedang bekerja pada diri seseorang. Kalau tiga hal tadi itu dilandasi nilai-nilai Islam, maka apa yang dia pilih pasti seperti apa yang diteladankan oleh Nabi. Lebih banyak ke masjid, ya sekarang di lockdown, lebih banyak ibadah misalnya, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bukan kemudian justru bersemangat melakukan hal-hal yang tidak perlu, apalagi dalam konteks sosial hari ini, itu banyak masyarakat yang soal makan saja kesulitan. Nah, ini ada seorang pemimpin mau menonton atau melihat sebuah tayangan ataupun pertunjukan yang tentu saja secara sosial, ya, menodai nilai-nilai empati, kemudian secara konstitusi juga tidak berperi kemanusiaan, dan tentu saja dalam nilai yang kita yakini hal seperti itu bukan sekedar sia-sia, tapi betul-betul tidak berprinsip pada nilai-nilai ketuhanan. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa yang paling utama diperhatikan oleh kita di dalam kehidupan ini adalah mengecek dengan baik apa yang kita pahami dari nilai-nilai Quran, nilai-nilai hadis, dan itulah Islam. Ini sangat penting karena ini nanti akan berfungsi untuk, ya, mengendalikan diri kita pada saat senang, tidak kemudian takabur, pada saat di dalam situasi badai seperti sekarang wabah corona juga tidak mudah untuk kemudian tersungkur alias putus asa dan tidak punya harapan. Yang kedua, semakin sering kita mencoba melakukan, ya, introspeksi terhadap apa yang kita pahami, akan semakin lahir sebuah kewaspadaan di dalam diri kita. Kalau teknologi kendaraan terakhir, terutama mobil, itu sudah ada sensor yang kemudian ketika orang atret atau mundur ke belakang, dia akan memberikan kode ketika situasinya sangat berbahaya atau berpotensi menimbulkan bahaya. Kenapa kemudian ini penting? Karena dengan alarm kewaspadaan itu, kita akan terus menjadi manusia yang tidak mudah dibuat lalai oleh apapun juga. Entah itu kesenangan ataupun kesedihan. Kalau anak remaja atau pemuda, biasanya patah hati dan seterusnya. Itu tidak akan ada. Kenapa? Karena pemahaman di dalam dirinya itu sudah dilandasi oleh nilai-nilai yang sangat kuat secara moral dan spiritual. Dan yang ketiga, pemahaman yang kemudian kita terus persegar dengan nilai-nilai Quran, itu akan menjadikan kehidupan kita terus memiliki semangat tinggi. Ya, kalau di Play Store, ya, itu ada perbarui, ya, aplikasimu. Artinya apa? Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui iman kalian, iman kita dengan senantiasa menyadari bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jika hal ini ada di dalam diri kita, maka insya Allah tidak ada sebuah keadaan, melainkan kita hanya memiliki dua jalan untuk mengisinya, yaitu bersyukur, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khilfatan liman aroda ayyadakkaroh au aroda syukuro. Jadi pergiliran siang dan malam itu, kata Allah, adalah untuk manusia yang beriman, bersyukur, dan mengambil pelajaran, mengingat-ingat
atau bahkan berzikir itu sendiri. Inilah sebuah cara untuk kita melihat keadaan sehingga kita tetap tenang, tegas, dan pada saat yang sama yakin dengan janji-janji Allah. Mereka yang tidak yakin, biarkan saja, karena mereka seperti sebuah buku telah membuka ya sebuah lembaran-lembaran yang akan menjadikan dirinya menyesal di masa yang akan datang. Dan semoga kita mulai detik ini berhasil untuk memulai membuka buku, kemudian menggoreskan catatan-catatan kebaikan, yaitu catatan yang mengantarkan kita menjadi manusia yang bertakwa dan muhsinun. Ya, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa dan orang-orang yang gemar melakukan ihsan atau kebaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.